不是要拼死一搏了。徐熙宁姐。Akhirnya sekelas master tingkat tinggi berhasil dikalahkan hingga tewas. Dendam kematian Xiaoju sebagian sudah terbalaskan. Ada yang jauh lebih kuat dari King Bo, yaitu Raja Iblis. Para pendekar dunia kini mengakui kehebatan Daseng. Mereka semua sepakat menobatkan Daseng menjadi ketua aliansi dunia persilatan. Namun tiba-tiba ketua sekte Qiu menanyakan asal-usul siapa orang tua Daseng. Daseng tak dapat menjelaskan karena tak tahu siapa orang tuanya. Daseng juga tak berminat menjadi ketua aliansi. Dia pun pamit pergi. Dan tiba-tiba Xiang angkat bicara, mengetahui siapa orang tua Daseng. Xiang menceritakan 20 tahun yang lalu terjadi pertempuran besar melawan sekte iblis. Raja Iblis atau ketua jubah putih saat itu hampir memenangkan pertempurannya. Seluruh master sudah terluka tak berdaya. Namun tak disangka ada seorang pendekar sakti bernama Peng Zhen mengeluarkan seluruh kesaktiannya hingga berhasil mengalahkan Raja Iblis. Karena mengetahui hidupnya tak lama lagi, Peng Zhen menitipkan putra tunggalnya ke sekte Golok Macan. Dan putra tunggal tersebut adalah Daseng. Dengan bukti giok jiwa milik Peng Zhen. Dan akhirnya Daseng diangkat menjadi ketua aliansi dunia persilatan, siap bertempur dengan sekte iblis. 各位掌门，他的骨血就站在我们的眼，大家是否觉得妥帖？洪大侠的儿子担任这个联军的统帅，我空统绝无异议。鼎力相助，推举洪少卿。剿灭魔教。明日发兵6出山庄，由彭大胜任统帅，派挑选精锐，组成联军，还我武林一个朗朗乾坤。不出魔教，为我无魔教，为我武林，不出魔教，为我武林。 Bingking yang sudah sembuh dari lukanya menghampiri ayahnya karena khawatir dengan jabatan Daseng saat ini yang menjadi ketua aliansi yang akan dikirim untuk bertempur dengan sekte iblis. Bingking curiga bahwa sang ayah memasukkan identitas Daseng yang sebenarnya bukan putra Peng Zhen. Xiang pun menjelaskan jika Daseng tak punya identitas tak akan setara dengan sekte Murong jika menikahi Bingking. Namun yang pasti Xiang memiliki rencana besar terhadap Daseng. 为什么还要举荐彭大圣去做联军统帅？你明知道6出山庄是魔教的陷阱，我不在乎他是什么身份。 不是让他去送死吗？我捧他做这个统帅，可是他偏偏出身低微，难以与你相配。爹能看得出来，你现在喜欢他，实则是在给他铺路。我只要他平安。糊涂！爹，行了，该你回房歇着。洪大圣等人已经出城了。你会明白爹的苦心。 Daseng mulai perjalanannya untuk mendatangi Wisma Liu Chu, akan menyerang sekte iblis yang sedang mengadakan pertemuan di sana. Namun pasukan yang dikirim hanya pendekar biasa, hanya teman-temannya yang memiliki ilmu bela diri. Seperti ada kesengajaan mengirim mereka agar tak selamat. Tak lama, Xiao mengabarkan bahwa Wisma Liu Chu sepi, pintunya pun tertutup. Daseng dan King Yao akan pergi untuk memastikan, sementara yang lain menunggu perintah. Tak lama mereka pun tiba di sana, dan setelah memasukinya, mereka disambut oleh Yeye. Dia menyampaikan pesan dari Raja Iblis jika Daseng bersedia menjadi pengikut. Sang raja akan membuka meridiannya yang tersegel dan akan menyembuhkan penyakitnya. Tak akan mati muda seperti yang dikatakan Xuanjing gurunya. Namun dengan tegas, Daseng menolak. Kesaktian Yeye tak bisa diremehkan, membuat Daseng dan King Yao kewalahan. Daseng memiliki ide harus menyadarkan orang-orang yang berada di sana agar tak dikendalikan oleh Yeye. Dan akhirnya teknik ilusinya hancur. Namun tiba-tiba...
King Yao berhasil menghabisi Nenek Gayung. Dendam kematian gurunya sudah terbalaskan. Dan tiba-tiba petinggi Sekte Iblis muncul lagi, pendekar terkuat kedua Sekte Iblis yang telah menghabisi Xiaoju, yang membuat darah Daseng mendidih. 终于肯现身了，注定死路一条。他死到临头还在护着你，不过那个小女子倒是挺硬的，不过是死了个女子罢了。对10万段。 Dua temannya menyusul Daseng, mereka pun berpencar. Dan tak sengaja Jiting menemukan ruang rahasia yang ternyata markas besar Sekte Iblis. Terlihat Yeye sedang melapor kepada Raja Iblis. Namun dengan seketika sang raja marah karena Yeye memohon untuk mengampuni Daseng, yang ternyata Yeye menyukainya. Jiting diam-diam mengawasi dari kejauhan. Namun tiba-tiba mereka berhasil melarikan diri, namun malah terjebak di dalam gua beracun. Sementara Daseng masih melawan petinggi iblis. 必杀你！ 烈火玉破，不可能！ Akhirnya pendekar terkuat kedua Sekte Iblis tewas. Dendam kematian Xiaoju pun terbalaskan. Daseng akan menghadapi pelaku utamanya, yaitu Raja Iblis. Sementara dua temannya masih terjebak di dalam gua. Satu-satunya jalan harus melewati rawa, namun di atasnya terdapat kabut beracun yang mematikan. Tak ada pilihan lain, mereka harus melewatinya. Mereka berhasil keluar dan bertemu dengan Daseng yang sudah lemah. Namun saat akan pergi, akhirnya Raja Iblis muncul. Daseng memerintahkan semuanya untuk pergi dan mencari bantuan. Dia akan menghadapinya untuk mengulur waktu. Ternyata tujuan utama Raja Iblis akan menyerap seluruh energi pendekar dunia persilatan untuk menembus gerbang misteri dunia, yaitu keabadian. 你们快走，早点搬救兵过来。是不是你意为之？小九之死，那黄毛丫头死便死了，你想替她报仇？她是我心爱之人。本事你是杀了我！本尊真正要做是令天下武林归于一统，顶礼膜拜的武道之神。我要成为武神之道，就可以打破天地玄关，与天地同生。是为了吸尽天下武者之精元，那只不过是我成神之路的祭品。希望你到时候能够变强，我在不死海等着你来报仇。 Raja Iblis sengaja melepaskannya. Dia akan menunggu Daseng lebih kuat untuk bertarung di lautan abadi, untuk menentukan siapa pendekar terkuat di dunia. Tak lama mereka pun muncul. King Yao tersengaja melihat Yeye dan mengejarnya. Yeye ditangkap dan dikurung. Daseng akan melepaskan Yeye, namun dia ingin tahu siapa sebenarnya Raja Iblis. Yeye tak pernah melihat wajahnya, namun sangat yakin bahwa Raja Iblis adalah salah satu ketua sekte dunia persilatan. 就这么放我走了？到底是谁？ 从未见过他的真容，须知在这江湖上，各派的秘辛了如指掌。他就藏在各派之中。你终究还是斗不过他的，还是早日离开这江湖是非之地。时至今日，你赶紧走吧。你还是忘不掉那位方姑娘。又能如何呢？就算我忘不掉，如今已经阴阳两隔。若你还能再见他一面。 大圣哥， 小九， Yeye memberikan hadiah terakhirnya kepada Daseng dengan menyerupai Xiaoju, lalu dia pergi. Dan tak lama muncul King Yao terkejut dan marah karena Yeye sudah dilepaskan. King Yao juga menginfokan bahwa ketua Siang memanggilnya. Para master berkumpul kembali membahas kemenangan yang dilakukan Daseng. Para petinggi iblis dihabisi, hanya ketua iblis yang masih hidup. Mereka sepakat akan menyerang sekte iblis karena sudah melemah. Tak lama Daseng muncul menjelaskan untuk tak menyerang. Raja Iblis akan menjebak semua pendekar karena menyangka sudah lemah. Padahal kesaktiannya sangat tinggi, dia akan menyerap seluruh energi para
master. Daseng juga mengatakan yang mengejutkan bahwa Raja Iblis adalah salah satu di antara para master yang sontak saja semua terkejut dan disangkal oleh Ketua Siang, bahkan memfitnah Daseng akan mengadu domba para master. 出山庄之战只是魔教的借口，莫非是怕了那白衣尊者？他对我们各派之间的事情了如指掌，他的目的是为了榨取天下武者的，就藏在我们诸位之间。一派胡言，却在这儿挑唆同道相宜。洪少侠，引火烧身呐！他是被那魔头吓破了胆吗？万人的唯利之徒，放肆！我们走便是，你们要是不信。 Karena semua para master terpercaya Daseng pun akan pergi namun ditahan oleh Siang. Dia mengatakan yang beda lagi bahwa Daseng bukan putra Pengjen, namun putra seorang pandai besi rakyat biasa. Siang memanggil seseorang yang menjadi saksi hidup 20 tahun yang lalu. 事后我想了一下，断定彭大圣是彭真的儿子。哦，你把真相跟大伙说一下吧。 抱养过一个男娃，10年前老身从五虎山下一个贾母生下孩子就死了，就想着把娃丢到五虎山下，五虎端刀门掌门收养了个男，定是此前取名叫彭大圣。不是，这铁匠的儿子呀！彭大圣不是彭大侠之后。 Para master terkejut mendengar penjelasan si nenek. Siang menuduh bahwa Suanjen guru Daseng ingin menaikkan reputasi sektenya, mengatasnamakan kebesaran Pengjen sebagai ayahnya Daseng. Namun dengan mengejutkan, Daseng mengatakan bahwa Siang harus dicurigai sebagai bagian dari sekte iblis. Yang sontak saja Siang marah dan mengumumkan untuk mengusir Daseng dari dunia 各位 persilatan. 同道，大家说留他何用？断我军心之土，像这种冒认大侠之后，永世不许踏入武林半步。彭大圣逐出江湖。彭大圣本来就不是江湖中人，更不屑，从来没有想过以什么大侠之子的名义而活。难不成你与魔教有勾结？将这个狂生给我轰出去！从今天开始，既然你们诚心将我赶出江湖，至死与我无关。我彭大圣不问江湖任何事情。我们走。 Daseng pergi tak akan peduli lagi dengan seluruh pendekar dunia persilatan, mau hidup atau mati. Daseng orang yang bebas hanya bisa tertawa melihat kelakuan Siang yang terlihat sangat berambisi menjadi penguasa. Daseng terpercaya semua yang diucapkan Siang maupun saksinya dan tak peduli dia keturunan siapa, akan menikmati hidup karena umurnya sudah tak lama lagi. 说这江湖的规矩，可真是可笑啊！谁管你是武林世家还是街边乞儿嘞？当真相信那个温婆的话？就算是铁匠之子又能怎样？信不信根本就不重要。 我是个将死之人，只可惜啊，能不能挨到那天了？我相信你一定可以做到。也只有你还相信我了。 Petugas melaporkan bahwa para pendekar dari beberapa sekte sudah siap menerima perintah, namun Siang memerintahkan untuk mengumumkan bahwa seluruh ketua sekte harus ikut. Jika tidak akan dituduh sebagai komplotan iblis. Dan tak lama dengan mengejutkan dua petinggi iblis muncul memberi hormat kepada Siang, yang berarti Siang adalah raja iblis seperti dugaan Daseng. 属下盛唐虎参见尊主。禀尊主，属下已按照您的吩咐，待您一声令下。好，两个即刻赶回不死海，本尊就会打破天地玄关，也会响彻寰宇，成为天下武者的共主，确保万无一失。遵令。谁？ Siang sangat terkejut ternyata putrinya berada di sana mendengarkan sejak awal. Kini Bingking mengetahui ternyata pelaku utama kejahatan adalah ayahnya sendiri. 你是魔教的人，爹也不必再瞒你了，为何要与魔教勾结？爹要成为武道之神，唯我慕容一家为准。求您放彭大圣一条生路，给我起来！ 你还忘不了那个臭小子！父亲放他一条生路。住口！爹，小姐带回房去。爹，你不可以这样！爹。Chang Seng kembali mengobati Daseng, memberikan tenaga dalamnya. Chang Seng terkejut seluruh meridian Daseng telah terbuka, tak tersegel lagi, bahkan lebih sempurna dari orang biasa. Ternyata ilmu kesaktian tanpa wujud dari gurunya yang menyebabkan terbukanya meridian, yang berarti nyawa Daseng bisa terselamatkan. 发现你的八脉畅通，天生的绝脉，且内息畅流一经八脉。 与常人迥异，有灵力缠身。哎呀，不像气海，是逆脉而行。我的天生绝脉被解开了，正是天意呀，向死而生啊！
Keesokan harinya, King Yao dan Xiao muncul menginfokan bahwa Xiang dan para ketua sekte sudah berangkat menuju markas sekte iblis. Mereka semua tak mengetahui bahwa Xiang bagian dari sekte iblis. Setelah terbukanya meridian, Daseng yang asalnya tak peduli lagi kini berubah pikiran akan menyelamatkan dunia dari kejahatan sekte iblis. 从前的你无心江湖分子，是为了千千万万坚守武道的武者，没有办法接受这样的事情再次发生。像你师傅这样的人惨死在魔教人的手中，将永无宁日。还会有很多像小九或让白衣尊者得手。安九，你好像变了一个人啊！定系苍生安危，不顾万险。我想自己来挣。 Daseng dan semua temannya berkumpul akan mulai perjalanannya. Sementara Xiang dan para ketua yang sudah mendekati markas iblis tiba-tiba diserang. Saat para pendekar sedang bertarung, Xiang mengajak para ketua untuk menyerang dan memburu Raja Iblis. Tak lama mereka pun tiba, yang ternyata mereka dijebak. Dengan mengejutkan, akhirnya Xiang mengakui dirinya adalah Raja Iblis. 群蠢货！你们一心想杀的白衣尊者，竟然是魔教的人！老秃，你还有脸在这儿跟我说什么回头是岸？非但不帮，还将他乱棍打出。当年家父跪求少林，属你们少林最是道法爱。你就是你们的葬身之主。 Xiang ternyata dendam kepada mereka semua karena sekte Murong dulu pernah dihina dan ditindas, namun tak ada satupun dari mereka yang membantu, malah memanfaatkan kesempatan mengambil harta sekte Murong. Xiang kini akan menyerap semua energi mereka. Daseng dan temannya akhirnya tiba namun sudah terlambat, banyak para pendekar yang tewas. Tak lama petinggi sekte iblis muncul. King Yao dan yang lainnya akan menghadapi mereka dan menyuruh Daseng untuk mencari para master. Dan saat Xiang sedang menyerap master yang terakhir, akhirnya Daseng muncul. 慕容香，早就猜到了你是白衣尊者。尊现在已经是半神之身了。蒙山厉害！ Setelah menyerap energi para master, kini kekuatan Xiang meningkat pesat. Xiang sudah merencanakan semua ini dari dulu dengan merangkap menjadi Raja Iblis. Dia juga mengatakan bahwa ayah kandung Daseng memang Peng Zhen. Dengan mengejutkan, ternyata Peng Zhen dihabisi Xiang 20 tahun yang lalu karena dia menghalangi rencana Xiang untuk menjadi penerus sekte Iblis setelah tewasnya Raja Iblis terdahulu. Dan saat Peng Zhen akan mengamankan Daseng kecil, berhasil dikejar oleh Xiang. 带回师门，那你怎么办？会将这个孩子抚养成人。不仁，此物或能助他一臂之力。呀！ Saat itu, Peng Zhen tewas dan Daseng kecil diasuh oleh Xuan Zhen, namun terkena pukulan pemakan jiwa hingga meridiannya tersegel. Xuan Zhen dengan rutin mengalirkan tenaga dalamnya agar Daseng bertahan hidup, dan kini Xiang akan menyerap kekuatan Daseng untuk menyempurnakan kesaktiannya. Semua temannya muncul membawa Daseng, namun Xiang terus mengejarnya. Daseng sangat terkejut melihat semua temannya terluka dan tak sadarkan diri. Meski sudah lemah, Daseng harus melawannya karena tak ingin lagi melihat orang-orang terdekatnya tewas. Tak ada pilihan lain, Daseng harus mengorbankan diri mengeluarkan seluruh kekuatannya.
Singkat cerita, setelah tewasnya Xiang dan Daseng menghilang, kejadian tersebut menjadi cerita rakyat yang menyebar ke seluruh penjuru negeri. Mereka semua tak mengetahui ternyata Daseng masih hidup. Dia berada di sana bersama Wuji muridnya mendengarkan ceritanya. Daseng berencana akan kembali ke kota Gusu, sementara semua temannya akan menggelar acara pembentukan aliansi dunia persilatan yang baru. Master Changsheng diangkat menjadi ketua aliansi dan mendirikan akademi persilatan. Dia berhasil menghidupkan kembali para pendekar muda yang terlatih. 唐被推举为新任的武林盟主，平等选拔人才。 Setelah Sekte Murong disegel, Pinking mengasingkan diri, tak ada yang tahu keberadaannya. Begitu juga dengan Daseng memutuskan untuk berkelana di dunia persilatan. Yang ternyata King Yao mengikuti Daseng menjadi teman hidupnya. Ketua Sekte Lima Racun diserahkan kepada Xiao. Sang master menginfokan kepada Guru Agung, kakek kandung Daseng, bahwa Daseng telah berhasil melalui ujian hidupnya dan berhasil mendamaikan dunia. Guru Agung pun mengeluarkan pedang pusaka tertinggi di dunia untuk diberikan kepada Daseng. Changsheng menemukan keganjalan saat menyelidiki markas besar Sekte Iblis, yang ternyata aura iblis memakan jiwa belum hilang sepenuhnya, dan tiba-tiba aura iblis muncul di hadapan Changsheng dan memasuki raganya. 你的大限将至，我是谁不重要，你是何人？ Film ini kemungkinan akan ada kelanjutannya. Kita akan tunggu rilis season berikutnya. 而我们侥幸活了下来。不死海之战后，